Drama eksekusi mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji di Bandung, Jawa Barat pada 25 April lalu berlangsung alot. Petugas gabungan kejaksaan sempat bersitegang saat berusaha menjemput paksa Susno di dalam kamarnya. Terlalu tinggi sama Pak Kajar. Saya kasih sospol sejak DKI. Saya kasih tahu Pak. Ini, kami punya aturan yuridis. Bapak punya aturan yuridis. Saya kan Susno Duaji baru bersedia berunding dengan tim kejaksaan setelah koleganya Yusril Ihza Mahendra tiba. Susno kemudian dibawa menuju Mapolda, Jawa Barat. Menghubungi kita pada saat dari kejaksaan sudah datang di sana akan mengeksekusi. Ya, tentunya kita akan melindungi, memberikan pengamanan di sana supaya tidak terjadi bentrokan antara Pak Susno ya, dengan pihak kejaksaan. Dan memang kejaksaan tidak lapor kita juga sih, memang nggak perlu lapor lah ya. Tapi memang aturannya kan bicara-bicaralah dengan kita gitu kan. Kan itu nggak bagus itu. Minggu malam 28 April 2013, tim kejaksaan dan tim Resmo Polda Metro Jaya kembali mencoba mengeksekusi Susno dengan menggeledah 3 rumah miliknya. Namun Susno Duaji tak juga ditemukan di 2 rumah di Jalan Wijaya, Jakarta Selatan dan 1 rumah di perumahan Puri, Cinere, Depok, Jawa Barat. Senin 29 April 2013, Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan Susno Duaji ke dalam daftar pencarian orang. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat nomor 577-1-FT-04-2013 perihal bantuan pencarian penangkapan terpidana Komjen Polisi Dr. Susno Duaji dinyatakan masuk dalam daftar pencarian orang. Kasus hukum yang menjerat Susno Duaji bermula saat dirinya mengungkap sepak terjang makelar pajak Gayus Tambunan. Sederet nama petinggi Polri ikut terseret. Di hadapan Komisi Hukum DPR, Susno menyebut Syahril Johan sebagai makelar kasus yang dekat dengan kepolisian. Sama dengan yang menangani kasus yang jumlahnya cukup besar, menyangkut ratusan miliar, yaitu terhadap harta benda ternak arwana di Pekanbaru. Syahril Johan tak tinggal diam. Ia mengaku pernah menyetor uang sebesar 500 juta rupiah kepada Susno dalam kasus sengketa bisnis ikan arwana yang melibatkan warga Singapura dan PT Salma Arwana Lestari. Tak berhenti di situ, Susno diduga menyelewengkan dana pengamanan pemilu Kada Jawa Barat tahun 2008. Dari total dana senilai 27,7 miliar rupiah, Susno diduga memangkas hingga 8,5 miliar rupiah untuk kepentingan pribadi. Susno akhirnya divonis 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Vonis ini diperkuat oleh Mahkamah Agung. Namun tidak dicantumkannya keharusan penahanan dalam amar putusan pengadilan menjadi alasan Susno melawan ketika hendak dieksekusi. Mengapa demikian sulit mengeksekusi Jenderal Susno? Pemirsa, barusan kita dengar cerita lengkap tentang drama di Jalan Dago, Bandung, Rabu malam yang lalu. Dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI, Pak Didik, dan dari PLH Kajari Jakarta Selatan, Pak Amir. Sekarang saya mau konfirmasi sama pengacara Pak Frederick Yunadi. Bapak ada di tempat kejadian? Iya, Pak. Langsung aja? Ya. Ya. Betul itu? Saya ada di lokasi, Pak. Betul apa yang terjadi? Jadi apa yang dijelaskan oleh Pak Amir Yanto sama Pak Didik dalam hal ini 90% tidak benar, Pak. 10% yang benar, Pak. Itu adalah dipotong-potong, diskenariokan, Pak.
Jadi perlu kami jelaskan begini, Pak. Jam 8 pagi, kami mendapat telepon dari ajudannya Pak Susno. Posisi saya di Jakarta. Pak, segera meluncur ke Bandung. Bapak digerebek sama segerombolan orang, katanya mengaku dari jaksa. Saya bilang, jaga keamanan, minta surat tugas, minta identitas, jangan mau mundur. Saya segera meluncur. Kemudian jam 8 saya meluncur, Pak. Dengan kecepatan tinggi, Pak. Kurang lebih jam 11 saya tiba di Bandung. Nah. Terus saja, Pak. Ya. Jangan diraukan. Selanjutnya, Pak, jam 11 kurang lebih saya tiba di Bandung karena saya harus isi bensin, saya harus menjemput staf saya. Nggak perlu dijelasin itu. Oke. Begitu saya sampai Bandung, Pak. Saya melihat, Pak, di perjalanan, Pak. Saya akan bisa melihatkan contoh, Pak. Begitu banyak orang-orang, Pak, bisa keliling mengelilingin daripada rumahnya Pak Susno, Pak. Coba Bapak bisa dilihat ini. Ada yang pakai pakaian dinas, ada yang pakai pakaian preman. Jumlah kurang lebih 90 orang lebih, Pak. Karena kami hitung, Pak. Karena saya membawa 5 asisten saya, Pak. Nah, begitu saya dapat masuk ke sana, saya masuk. Saya lihat kebetulan ada namanya Pak Arif. Saya lihat ada namanya Pak Firdaus, yang kebetulan dua-duanya saya kenal. Saya bilang, mohon izin, saya mau masuk, saya mau ketemu dengan klien saya. Saya gedor pintu, saya bilang, Pak Susno, saya yang datang, mohon izin saya bertemu sebentar. Kemudian beliau memberikan penjelasan sama saya. Tadi jam 8 kurang lebih, saya lagi pakai celana pendek, saya sudah mau keluar untuk golf, saya dicegat sama orang. Saya tanya, orang-orang tersebut masuk apakah ada menunjukkan identitas, apa Bapak mengizinkan? Saya tidak mengizinkan, tahu-tahu dia nyelonong aja langsung masuk. Karena rumah beliau itu pintunya terbuka, Pak. Tidak ada pagar. Nah, terus kemudian bagaimana? Mereka mengatakan dari kejaksaan mau eksekusi. Kemudian saya mengatakan bahwa dasar hukum untuk eksekusinya tidak ada. Karena putusan Mahkamah Agung tidak ada diktum yang menyatakan bahwa untuk Pak Susno dieksekusi atau menguatkan putusan pengadilan tinggi. Kemudian mereka menunjukkan bahwa ada surat edaran daripada Jaksa Agung yang memerintahkan pada seluruh jaksa di Indonesia untuk melakukan eksekusi tanpa memperdulikan pasal 197 ayat 2 huruf K. Saya kira kita jangan masuk ke pasal dulu. Saya hanya ingin mengecek peristiwa. Siap. Jadi setelah begitu, Pak, saya tanya, oke, Pak, kalau gitu mohon izin sebentar. Kami keluar, saya akan bicara dengan para eksekutor yang mengaku eksekutor. Saya keluar, Pak. Karena orangnya begitu banyak, Pak, penuh dalam lantai 2. Saya bicara secara baik-baik. Mohon izin. Tunggu dulu, ini penuh ini maksudnya orang kejaksaan. Karena mereka pakaian preman, Pak. Saya tidak tahu dari mana, Pak. Bapak nggak tahu siapa aja. Ya, saya tahunya cuma 2 orang itu, Pak Arif sama Pak Firdaus. Saya bilang mohon izin, Pak, karena semua orang di sini saya tidak tahu identitasnya. Saya mohon Bapak Kapolsek, karena Pak Kapolsek ada di tempat. Untuk Pak Kapolsek mengecek identitasnya bapak-bapak. Dan saya mohon dalam hal ini ditunjukkan bapak-bapak membawa surat tugas, surat penggeledahan, atau surat penangkapan. Langsung menteriak, Pak. Namanya Arif itu, Pak. Saya atas nama negara. Gitu. Saudara jangan menghalangin saya. Saya bilang mohon maaf, Pak. Saya tidak pernah dengar atas nama negara, Pak. Kalau atas nama undang-undang, iya, Pak. Saya bilang begitu, Pak. Saya tidak mau, Pak. Mereka pasang gaya-gaya, Pak. Saya mau ditonjok, Pak. Saya mau dikeroyok lebih dari 20 orang, Pak. Untung, Pak, polisi-polisi itu melindungi saya, Pak. Gitu, Pak. Dengan demikian, Pak, selanjutnya, Pak, saya bicara secara baik-baik. Karena Pak Kapolsek mengatakan, suasana panas, Pak. Luar terlalu banyak orang. Keadaannya tidak kondusif. Saya bilang, Pak, kalau tidak kondusif, Bapak punya kewajiban meminta bantuan pasukan kepada Pak Kapolres atau pada Pak Kapolda. Saya telepon rekan saya, Pak Irjen Pol Arianto Purnawirawan Arianto Sutadi. Saya bilang, Pak, keadaan tidak terkendali, mohon Bapak bisa komunikasi dengan Pak Kapolda, karena saya tidak kenal Pak Kapolda, Pak. Kemudian beliau menghubungi Pak Kapolda. Pak Kapolsek mengatakan saya, Pak, kita tunggu, Pak, pasukan sedang dalam perjalanan Dalmas. Jadi akan dikirim 2 kompi, Pak, ke sana. Karena apa kita kirim 2 kompi, Pak? Karena via kejaksaan itu, Pak, secara skenario, secara dramatis, Pak. Setelah aku datang ke tempatnya Pak Susno, Pak, membawa 30 lebih, Pak, media, Pak, bikin sinetron, Pak, main film, Pak. Itu, Pak, semuanya itu diajak semua, Pak, datang ke sana, Pak. Masa sekarang melaksanakan tugas membawa media massa, Pak? Untuk apa? Belum lagi, Pak, membawa rambut-rambut cepak itu, Pak, kami tidak tahu dari mana, Pak. Ya kan? Dalam hal ini, Pak,
karena situasi sudah tidak benar, Pak, kami tetap mempertahankan, Pak. Yang saya dengar, Pak, dengan kuping saya sendiri, Pak, dengan saksikan asisten-asisten saya, Pak. Ada asisten yang perempuan, Pak, yang ikut sama saya. Nah, ya, mendengar bagaimana, Pak? Memberikan aba-aba, Pak. Namanya Arif itu, Pak, memberikan aba-aba. Siap-siap semua, bawa linggis ini kita hancurkan, kita pecahkan rumah ini, Pak. Begitu, Pak, arogannya, Pak. Mengatakan demikian. Yang ngomong itu siapa? Arif, Pak. Kasih Pitsus. Bapak nggak salah Oh, dengar. saya lihat banyak saksinya, Pak. Saya rekam, Pak. Ya masa jaksa mau hancurkan rumah? Dia bilang, perintahkan linggis dibawa ke atas. 10 menit lagi tidak dibuka, kita hancurkan. Gitu kan? Langsung saya minta supaya hubungin Prof. Yusril. Prof. Yusril bilang, saya dalam perjalanan, tetap bertahan, sebentar lagi saya tiba. Kemudian kurang lebih jam 2, menurut saya. Kalau sekarang waktu itu dalam keadaan, nah maksudnya genting, kami tidak terlalu memperhatikan. Prof. Yusril datang. Kemudian Prof. Yusril kami persilakan sama-sama masuk ke dalam, bicara dengan Pak Susno. Setelah mengetahui situasi, Prof. Yusril akan turun ke bawah. Karena Prof. Yusril akan langsung memberikan keterangan pada wartawan yang sudah tunggu begitu lama. Saya tidak ikut memberikan keterangan apapun, karena saya menjaga dalil hal ini, hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, Pak, datanglah daripada seorang AKBP, kalau nggak salah namanya Edi, Pak. Dari Karu Sabara atau apa, Kasat Sabara, saya nggak tahu lah, Pak. Kurang lebih demikian lah, Pak. Kemudian adakan negosiasi. Saya minta satu, Pak. Saya minta orang-orang yang tidak dikenal identitasnya, saya minta dikeluarkan dari rumah ini. Saya bilang, barang siapapun memasukin pekarangan orang, itu ancaman pasal 551. Dan saya minta Bapak sebagai polisi, Bapak tangkap orang-orang ini, Pak. Karena mereka mengaku sebagai petugas, Pak. Tapi tidak bisa menunjukkan surat tugas, tidak bisa menunjukkan surat penggeledahan, tidak bisa menunjukkan surat perintah. Yang ditunjukkan P16A, ini P16A, P16A. P16A itu urusan intern kejaksaan, Pak, bukan urusan saya. Kan begitu kan, Pak? Saya tanya, dari mana ini sekarang masalahnya? Apa begitu arogan? Saya atas nama negara, Pak. Saya bingung, Pak. Dari mana ada atas nama negara, saya nggak ngerti, Pak. Nah, selanjutnya, Pak, yang terjadilah deal dari antara Kasat Sabara, kalau nggak salah, mohon izin kalau saya salah, bicara dengan pada Pak Firdaus. Ada suatu kesepakatan, karena sudah minta izin melapor kepada Pak Kapolda, waktu itu menurut pada kasatnya itu, situasi makin tidak terkendali. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi bentur, akan bentrok. Karena masalah apa, Pak? Masalah daripada Satgas daripada PBB, Hizbullah, itu datang kurang lebih 30 orang atau 40 orang. Saya nggak hitung, Pak. Belum lagi dari partisan daripada PBB. Karena beliau ini adalah kader PBB, Pak. Jangan-jangan ya di rumah itu orang PBB semua. Oh, bukan, Pak. 100% bukan, Pak. Kami punya bukti foto, Pak. Kami punya bukti foto. Ya. Dengan demikian, Pak, karena situasi sudah makin tidak terkendali, karena yang cepat-cepat itu sudah memasang aba-aba seolah-olah mau melakukan penyerangan, Pak. Saya bilang sama dengan polisi, Pak. Segera amankan, Pak. Kalau tidak akan terjadi pertumpahan darah. Jelas, Pak. Karena Satgas PBB sudah bilang, kan, kalau wabar, kalau perlu kita korbankan untuk menegakkan keadilan. Dan pengawal Pak Susno udah dapat perintah, kalau mengancam keselamatan dari Pak Susno, beliau akan melakukan tembak di tempat. Itu saya dengar sendiri, Pak. Perintah daripada Pak Susno. Nah, dengan demikian, Pak, sudah ada perintah dari Pak Kapolda untuk dibawa ke Polda. Waktu dibawa Polda, Pak Firdaus ngotot harus ikut. Saya bilang, saya keberatan, dan Pak Susno keberatan. Selanjutnya, ditanyakan petunjuk daripada Pak Kapolda. Pak Kapolda bilang, ya sudah kalau gitu, hanya kamu berdua. Kasat sama Pak Susno, sama pengawal. Lainnya tidak boleh. Saya pun tidak bisa, saya pakai mobil sendiri. Kemudian kita meluncur ke Polda, Pak. Nah, waktu kita meluncur ke Polda, karena saya nyasar jalan, Pak. Terus terang, Bandung saya nggak hafal. Saya nyasar jalan, saya kurang lebih 20 menit lebih terlambat masuk daripada Polda. Waktu itu sudah ada pembicaraan antara Irwasda, Pak Ritonga, daripada Kadifkum Pak Junaidi, sama Kabid Humas, kemudian dengan beberapa perwira lainnya, dan kemudian dengan asisten saya di sana. Saya datang, saya cuma memberitahukan sesuatu apa yang terjadi. Terjadilah dialog, Pak. Kemudian mereka diminta, Pak Kajati kemudian menyusul. Datang, Pak. Diundang sama dengan Irwasda, Pak, untuk bicara di ruang lantai 2. Saya masuk ruang lantai 2. Saya diminta datang, Pak. Saya diminta untuk join
oleh salah satu KBP, Pak, Kombes Pol, untuk supaya ikut dalam perundingan. Begitu saya masuk, Pak, saya diusir, Pak, sama orang-orang kejaksaan. Saya tidak mau Bapak di sini. Saya bilang yang punya rumah ini polisi atau jaksa. Saya kan disuruh datang, saya disuruh masuk. Terus Pak Irwasda bilang, udah Pak, Bapak di luar aja. Saya di luar, Pak, saya tunggu, Pak. Saya secara sabar, Pak. Saya tahu, Pak, saya kan tidak punya kuasa, Pak. Jadi saya tunggu di luar. Setelah itu berunding-runding, Pak. Bagaimana rundingnya saya nggak tahu. Kemudian Irwasda bilang, sudah ada satu kesepakatan, Pak, bahwa kejaksaan setuju untuk melakukan upaya hukum luar biasa, mengajukan PK. Dan akan menulis surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menanyakan putusan nomor 69 itu retroaktif atau ada prospektif. Selanjutnya, Pak, karena ada kesepakatan ini, Pak, kita persilakan untuk bertemu. Pak Firdaus bilang, saya hanya ingin mengecek apakah Pak Susno ada di sini. Oh, monggo, silakan. Kita salaman semua, Pak. Mereka sudah bilang, oke, kalau gitu kita baik-baik, tidak terjadi apa-apa. Iya, Pak, selamat malam, terima kasih. Kita pulang, Pak. Mereka pulang. Begitu pulang, Pak Yusril sudah siap-siap untuk mau jalan pulang. Karena dianggap kan sudah selesai urusannya. 15 menit kemudian, Pak Yusril sudah jalan. Datang lagi rombongan dengan jumlah sangat besar lagi, Pak. Mereka datang, Pak Firdaus bilang, mohon maaf, Pak. Saya dapat perintah, harus laksanakan eksekusi malam ini juga. Tidak peduli. Saya bilang, silakan. Kami sudah meminta perlindungan hukum kepada Polri. Tolong, Pak. Kami minta perlindungan, itu adalah hak dan kewajiban. Polri adalah pengayom dan pelayan masyarakat dan pelindung masyarakat, Pak. Siapapun itu, Pak, minta perlindungan itu wajib dilindungin, Pak. Jadi tidak berarti polisi pilih kasih, Pak. Mau seorang adalah seorang pengemis pun, Pak. Kalau dia terancam, Pak, harus dalepin. Saya akan ganti. Sehingga dengan demikian, Pak, setelah ada suatu pertemuannya tidak bisa tercapai, deadlock, kemudian Pak Kapolda datang. Kemudian diadakanlah, Pak, pertemuan antara Pak Kapolda, Pak Kajati, yang dimana kita tidak boleh ikut campur, Pak. Saya tidak tahu apa yang dibicarakan. Kan begitu, Pak. Dan selanjutnya, Pak, adalah teman-teman satu lifting angkatan 77, Pak. Pada datang Pak Sudirman Ael daripada Pak Hasim dan sebagainya, Pak. Ya. Saya kira itu sudah prinsip tuh. Saya kira akan ya. Selanjutnya, Pak, setelah perundingan demikian, Pak Kapolda memutuskan, mohon jangan ada di Polda lagi, karena kami sudah dituduh seolah-olah itu melindungin secara melanggar hukum. Padahal saya bilang, Pak Kapolda sama sekali tidak melanggar hukum. Nah, selanjutnya, Pak, atas kesepakatan, Pak, waktu itu kita bicara sama salah satu komisioner dari LPSK, Pak Ibu Lili. Saya kira udah giliran sana, tapi sebelumnya. Ya, siap. Gak masuk akal saya seorang jasa tinggi bersama asisten Intel menjanjikan bahwa mereka akan melakukan peninjauan kembali, akan minta pembatalan. Itu dalam hal ini disaksikan, ya, Pak. Itu harus jasa agung. Prof. Yusir bisa lihat sendiri, Pak. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Bahwa Saudara Fredrik itu datang sudah siang, langsung masuk ke ruang Pak Susno. Begitu keluar langsung ngomong dengan Pak Kapolsek. Pak Kapolsek, semua orang ini sweeping KTP-nya. Ya, tentu saja sama marah. Apa urusannya? Dia tidak tahu bahwa waktu masuk ke Pak Susno itu yang diperlihatkan bukan P16A, tetapi P48. Surat perintah untuk melakukan eksekusi, Pak. Jadi bagaimana namanya? Itu bohong, Pak. P16A, Pak. Saya ada rekamannya itu, Pak. P16A. Jangan membohongin pabrik. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sampaikan bahwa yang kesini dan mengeksekusi bukan orang-orang liar, dan kita tidak akan membuat suatu keributan, Pak. Kemudian malah yang bersangkutan mengatakan akan nembak dengan pistol. Ada tuh kawan-kawan yang ikut tuh. Ya, itu. Pertanyaan saya. Kemudian yang waktu kami bertemu dengan para direktur di Polda, tidak pernah ada kesepakatan kami akan melakukan PK atau meminta fatwa. Nggak tahu. Mudah-mudahan yang bohong bukan Pak Ritonga, tetapi yang bersangkutan. Pertanyaan saya, berapa orang jaksa yang sebetulnya turun ke rumah Jalan Dago? Jadi begini, Pak, bahwa yang pertama itu jaksa eksekutor 2 orang, Saudara Arif dengan Saudara
Farid didampingi oleh Pak Kardi Aswas dengan Pak Firdaus Asintel dan masuk rumah ketuk pintu dengan baik-baik. Berapa orang? 4. Cuma 4, Ya. bukan 80. Wah, nggak ada. 80 dari mana, Pak? Setelah sore lebih dari 100 karena banyak masyarakat datang, juga mungkin kawan-kawan dari Bandung dari datang, mungkin juga dari yang dikatakan. Tapi betul bahwa wartawan 30 orang. Wartawan datang sendiri, Pak. Tidak pernah kita undang. Namanya wartawan kan paling tajam telinganya, Pak. Jadi kita nggak pernah ngundang wartawan. Kalau ngundang wartawan kan gitu, Pak. Nah, justru itulah kawan-kawan itu menunggu jangan sampai wartawan masuk karena biar kondusif. Dan kita tidak akan membuat kerusakan, Pak. Itu. Baik, Pak Martinus Sitompul. Apa yang terjadi sesungguhnya? Benar nggak itu cerita? Itu ceritanya bertolak belakang. Ya, yang kalau dari kami buat 3 saja, Pak, pertemuan itu. Kedua belah pihak. Pertemuan pertama itu di Dago. Pertemuan kedua itu adalah pada saat datang pertama sekali. Kemudian pertemuan ketiga setelah setengah jam kemudian dari tim eksekutor itu kembali lagi. Pertemuan pertama tadi sudah disampaikan, tapi yang jelas bahwa kehadiran polisi itu di sana itu setelah 2,5 jam dari jam 9 sampai setengah 12 itu baru hadir kepolisian di sana karena memang masyarakat memberikan informasi, kemudian hadir Kapolsek di sana. Kemudian kehadirannya itu jelas dalam rangka untuk meminimalisir, untuk mencegah gangguan Kamtibmas. Itu pasti sesuai dengan amanah undang-undang kami. Pertemuan kedua, ini yang publik juga belum banyak tahu, bahwa kehadiran kedua belah pihak di Mapolda Jabar itu adalah atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kami ulangi bahwa itu adalah permintaan melalui telepon kepada Bapak Kapolda. Pak Kapolda itu sudah menyampaikan agar pertemuan itu di salah satu di 2 hotel. Ulangi, satu di Hotel Seraton, itu dekat dengan Dago Pakar. Kemudian yang kedua di Hotel Panghegar. Dan yang ketiga pilihannya adalah di Polrestabes Bandung. Tetapi Pak Kajati Jawa Barat itu meminta untuk di Mapolda Jabar. Kenapa? Karena adalah aman di sana. Nah, kehadiran kedua belah pihak pada pukul 19.15 memulai pembicaraan, kami hadir di situ adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas. Tidak lebih dari... Baik, yang saya ingin tanya, ketika eksekusi mau dilakukan, Kapolsek akhirnya datang. Yang nelpon ke Kapolsek, apa Pak Susno sendiri? Oh, tidak. Yang mengirimkan sabara 2 kompi Sebenarnya atas tidak 2 permintaan kompi, Pak. Hanya satu peleton itu sekitar 30-40 personil karena masa di sana itu hampir dari satu pihak tim eksekutor itu lebih dari 30-40 personil itu bersenjata lengkap. Oh tidak, Pak, hanya pakai Pistol lah ya. Ya, itu Ya, pun masa nggak hanya pakai perwiranya pistol? saja. Kita rehat senjata.